yang setiap saat dan detik tanpa kita menyadari beliau mengasihi, menyayangi kita lebih dari apapun, berharap agar kita mampu kembali dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko dan Ihsan beserta Ibu dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam Al-Mawqu, semoga senantiasa dimakamkan dalam pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maqamul a'la, maqamam mahmudah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan semoga dihimpun, disatukan seluruh murid dan jemaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau, digabungkan secara hakiki, bukan hanya sekedar formalitas tahan nafas, bukan hanya sekedar teori dalam tahan nafas, tetapi penggabungan yang hakiki, tersambung ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau. Maka tatkala betul-betul bergabung, betul-betul tersambung pertama dan yang utama, rasa kita akan menyatu dengan rasa beliau. Ruhaniyah kita akan tersambung dengan Ruhul Kudus, guru kita dan yang guru kita, sehingga otomatis apa yang dirasakan beliau, maka kita akan juga merasakan. Apa yang disaksikan oleh ruh beliau, kita pun akan menyaksikan dalam hal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks hablum minallah, di dalam urusan hablum minallah, rasa kita akan nyambung dengan rasa beliau. Rasa beliau tersentral dalam rasanya Rasulullah Muhammad SAW yang tertuang di dalam rasa penghambaan liya'budun. Ini yang utama dan yang pertama. Maka mari kita hadir di malam ini, kita koreksi, kita evaluasi dalam diri kita, masih adakah rasa yang demikian? Kunci kitmir kita masih hafal, etikatnya masih hafal, dan bahkan sering kita praktikkan. Mari kita cek di dalam batin kita, kita koreksi di dalam rasa kita. Adakah rasa penghambaan yang menghunjam di dalam sanubari? Setiap saat dan detik yang disaksikan adalah penghambaan kepada Allah. Setiap saat dan detik yang dirasakan adalah merasakan beliau kasih sayang Ta'ala. Setiap saat dan detik menyaksikan tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang memberikan keselamatan, tidak ada Tuhan yang mampu membimbing dan menolong kita kecuali hanya Allah. Kenapa manusia di akhir zaman kesulitan dalam mengoreksi hatinya sendiri, kesulitan dalam mengoreksi jiwanya, ruhaniyahnya, kesulitan di dalam membaca rasanya sendiri, sebab sudah latah terbiasa membaca orang lain. Energi suci, energi yang murni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersumber dari ruh dan rasa kita yang murni, ini tertutup sebab disapu
dikuasai oleh nafsu amarah sufiyah lawamah, rasanya menjadi kotor, angannya menjadi tumpul, tidak mampu menjangkau di dalam sanubarinya sendiri. Matanya sudah sering menyaksikan kesalahan orang lain, lisannya sudah sering kali membicarakan kesalahan orang lain, telinganya sudah terdetik mendengar kesalahan orang lain, sehingga panca inderanya lari keluar semua, tidak ada yang masuk dalam hatinya. Na'udzubillah min. Maka terlewatkan pintu panca indera yang harus dijaga untuk menyaksikan diri kita sendiri, menyaksikan keagungan Allah, kebesaran Allah. Maka otomatis kita saksikan betapa hina dan nistanya diri kita, betapa lemahnya kita manusia. Mendengar kalam Allah, maka kita akan faham tentang apa yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Saudaraku rahimakumullah, maka para sepuh guru kita yang guru kita mengajarkan, di saat kita berzikir yang sifatnya zikir sir atau daim, tekuklah lidahmu ke atas, ke langit. Arahkan pandangan mata ke atas, matamu ke atas alias melilik kalau bisa. Kalau nggak bisa cukup lurus. Apa? Agar lidah yang sering kali berbicara keluar ditekuk ke atas, salah satu fadlnya memberi kesempatan lidah hatinya untuk berbicara matur kalih Gusti Allah. Mata yang sudah sering kali kita hantamkan, kita arahkan untuk dunia, kita balik, kita lihat ke atas, agar mata hati mulai terbuka, agar mata batin ini yang sudah lama tertutup terbuka kembali. Mripate sing wis suwe ketutup kebuka, mripat atine dadi makrifat, faham tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah butuh keberanian, disinilah butuh kejujuran, mengaku di hadapan Allah bahwa kita selama ini sudah melampaui batas. Banyak kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan tanpa ada penyesalan dan bahkan pengakuan di dalam doa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ikrarkan syukur kita, terima kasih kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program hidup kita bahwa membentuk pribadi yang berqalbun salim dan berakhlakul karimah. Salawat sebagai ikatan antara kita umat baginda Rasul Muhammad dengan beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua yang kita haturkan, salawat dan salam. Salawat adalah kesejahteraan hidup bersumber dari qalbun salim. Manusia itu sejahtera hatinya kalau qalbun salim. Manusia itu bisa sejahtera kalau hatinya qalbun salim.
Manusia bisa qalbun salim kalau hatinya tatmainul qulub, tenang ini bisa diraih dengan kesaksian yang benar, yaitu zikrullah, berzikir kalih Gusti Allah. Ini sudah diulang-ulang terus. Ala bizikrillah tatmainul qulub, ngendikane Gusti Allah. Maka sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hatinya akan tenang. Tatmainul qulub ini membahas hati. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, bukan ala bizikrillahi tatmainul aql. Ala bizikrillahi fasihul lisan. Dengan berzikir hatimu akan tenang. Berarti apa? Zikir ini pekerjaan batin, pekerjaan hati. Hati ini di dalam ada ruh, dan di dalam ruh ini ada rasa yang harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah itu Tuhan kita, mengingat Allah itu akbar, mengingat Allah itu ya azimal mu'azzam, ya karimal mukarram, mengingat Allah itu sang penguasa bumi langit seisinya yang memberikan kehidupan. Mengingat bahwa Allah ini sesembahan kita, kita menyembah kepada Allah, tunduk merunduk kepada Allah, alamat kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah pekerjaan batin, menyaksikan sadar. Berzikir itu sadar, eling marang Gusti Allah. Lalu kenapa ada kita zikir itu melantunkan asma Allah atau yang dinamakan istighosa, kemudian ada pelajaran wirid zikir yang dihitung, kemudian ada zikir yang bernama bersama dengan nafas tarikan dan hembusan nafas. Ini bagian dari metode zikir. Ini penting. Ini cara, metode yang diajarkan oleh guru kita dan yang guru kita diajarkan oleh baginda Rasul. Dengan jahar diucapkan, dihentakkan untuk mensucikan darah dan jantung fisik. Dengan wirid hitungan tasbih dari ujung ketemu ujung lagi untuk membersihkan waktu yang kita pakai, detik-detik dari detik menuju menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Itu akan merekam langkah kita, merekam perilaku manusia. Bagaimana detik dan jamnya dipenuhi dengan kekafiran, kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Maka dengan wirid, untaian tasbih per tasbih kita jalankan, detik demi detik kita evaluasi, mensucikan waktu, umur yang telah kita pakai. Alhamdulillah. Ada yang dengan nafas, tarikan hembusan nafas diikuti dengan zikrullah untuk meredam hawa nafsu kita. Ada yang dengan lataif, dengan iktikad untuk mengikat gerak zahir batin kita agar menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zikir sirri, ada zikir rahasia dalam hati, lesannya dikunci, yang berbicara hatinya yang dinamakan daim, untuk mensucikan ruh kita. Dan puncaknya adalah tawajuh dengan ismu zat Allah untuk mensucikan rasa. Alhamdulillah. Pelajaran sekumplit ini, Pak, pelajaran yang sangat luar biasa. Kita diberikan guru dan guru yang sangat luar biasa, tetapi kita masih biasa saja. Apa yang salah? Bukan pelajarannya, tapi kita sendiri yang belum sadar, belum zikir. Zikrullah itu sadar tentang keagungan Allah. Dalam pelajaran Thariqah namanya muraqabah.
tingkatan muraqabah, tingkatan fikir, tingkatan kesadaran manusia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih putus nyambung. Pagi hadir ingat kepada Allah, tiba-tiba hatinya tenang, setitik tenang, secerca cahaya ilahi masuk dalam jiwanya, mulailah terasa tatmainul qulub. Tapi begitu siang hadir, lepas kembali. Siang bertemu dengan asma Allah, sore lepas, malam maghrib ketemu, isya sudah lepas. Kenapa bisa lepas? Sebab hatinya direbut oleh nafsu. Ruh nafsu menguasai. Ruh nafsu bercokol di dalam dada manusia. Maka kalau kita ingin tahu ruh itu apa, ruh itu ruh dalam hidup ini yang kita perui itu apa? Itulah ruh yang menguasai diri kita. Maka di saat yang di dalam dada ini adalah amarah, maka tentunya ruh amarah menjelma menguasai setir kehidupan, yaitu kolbun kita. Maka efeknya yang terjadi adalah, ilusinya adalah ego, kesombongan. Yang dia rasakan itu keagungan dirinya. Dari pagi, siang, petang, malam yang dirasakan, aku ini hebat, aku paling berjasa, aku paling ini dan itu, kesombongan. Maka menjadi pribadi yang congkak adikan adikun sopo siro sopo nixun ana khairu minhum. Ini ruh amarah yang menang menguasai dada. Maka tatkala setiap saat dan detik yang dirasakan itu adalah hubbud dunia, mengejar harta benda banding tulang pas keringat, sholat terlewatkan tanpa merasa berdosa, sikut kanan kiri, tipu kanan tipu sini, itu berarti ruhnya adalah sufiyah, ruh jin. Jadi ini bolo jin. Na'udzubillah min. Itu sufiyah, harus kenal tipu dayanya. Kalau amarah itu perusak tauhid yang nomor wahid, itu amarah, itu nafsunya syaitan. Padahal tauhid itu harus melepaskan segala rasa dari amarah, ego, merasa hebat, harus dilepaskan. Sebab yang dirasakan adalah keagungannya Allah. Maka amarah ini merusak rasa kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sufiyah merusak ruh kita, lawamah merusak akal pemikiran manusia. Maka di setiap saat dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dirasakan oleh manusia itu hanyalah syahwat, yang dirasakan hanyalah urusan makan, minum, malas, tidur dan lain sebagainya. Itu nafsu lawamah, nafsu hayawan, ruh hayawan yang menguasai dalam dirinya, menjadikan pribadi yang malas, menjadikan pribadi yang melampaui batas. Na'udzubillah min dzalik. Ini tetapi tatkala ada manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi, pagi, sore, petang, siang, malam, semuanya 24 jam, yang dirui, yang disaksikan, aku ini hidup dihidupkan Allah, aku hidup untuk mengabdi kepada Allah, aku ini adalah hamba Allah, aku bukan hamba perut, aku bukan hamba harta, aku bukan hamba wanita, aku bukan hamba syahwat, aku adalah hamba Allah, akulah bihaqi Abdullah, hambanya Gusti Allah. Seorang hamba pasti patuh kepada sang majikan, sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus disaksikan.
Sesibuk apapun kita akan sabar ingat kepada Allah. Zuhur ini haknya Allah, asar ini haknya Allah, maghrib ini haknya Allah, isya ini haknya Allah, setiap hari Jumatan ini haknya Allah. Fardu hukumnya wajib untuk berangkat Jumatan sebagai seorang mukmin. Itu kalau zikir. Yang perlu kita sadari, zikir itu makomnya kolbun. Buktinya apa? Dalilnya apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tatkala engkau berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Hati berarti yang zikir itu adalah hati kita. Target daripada zikir itu adalah ketenangan. Dari ketenangan hati membentuk suasana hati menjadi kolbun salim. Kenapa? Sombongnya sirna, nafsunya terkendali, iri dengki buruk sangka hilang, bakhil medit hilang, malasnya hilang, hatinya menjadi bersih kembali, menjadi fitrah kembali. Hati yang fitrah, hati yang bersih, ini dinamakan kolbun salim. Kalau hatinya bersih, malaikat kerasan, nurillah, nur Allah memancar. Alhamdulillah. Sebab nurnya Allah itu 24 jam. Allahu nurus samawati wal ardh. Nurnya Allah itu memancar 24 jam. Kalau hati kita gelap, bukan berarti tidak ada nur Allah yang memancar di alam ini dalam kehidupan, tetapi hati kita yang tertutup. Maka banyak manusia zaman akhir bagaimana mencari nur Allah, tetapi tidak pernah membuka hatinya. Bagaimana dia itu berupaya riyadhah agar nur Allah ini masuk, tetapi kesombongan masih dipelihara, iri dengki masih merajalela, sakit hati, dendam, kesumat, buruk sangka ini kian subur dalam jiwanya. Pertama itu untuk sirna, dan tidak akan mungkin itu bisa sirna kalau kita tidak menyadari. Maka yang pertama harus sadar dulu. Pasang cermin besar di rumah kita, yaitu koco penggolo, cerminnya baginda Rasul Muhammad SAW. Berkacalah setiap saat. Setelah tahu, mengakulah di hadapan Gusti Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin hati ini terpancari asmamu, sedangkan hatiku ini sombong. Ya Allah, ya Allah, bagaimana mungkin aku merasakan ketenangan dalam hidup ini, sedangkan aku ini masih seringkali menyakiti orang lain, masih seringkali membicarakan keburukan orang lain. Bagaimana mungkin aku merasakan tatma'innul qulub, qalbun salim, kalau hati ini ya Allah masih dikuasai oleh hubbud dunia. Untuk duniawi nafsuku aku ikhlas, tapi untuk perjuangan baginda Rasul aku bakhil. Ya Allah, untuk waktu untuk nafsuku aku ikhlas, tetapi waktu untuk perjuangan aku bakhil. Ya Allah, astagfirullah. Pertama kesadaran inilah zikrullah yang pertama. Sadar siapa diri kita. Begitu kita sadar bahwa kita punya penyakit hati, akan sadar. Kesadaran yang kedua, kita akan sadar untuk berobat. Yang bisa mengobati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar yang disabdakan oleh Rasul, yang paling dibutuhkan manusia itu adalah maghfirah, ampunane Gusti Allah. Mana mungkin Pak Bu, mana mungkin kita ini dapat ampunan, wong kita nggak merasa punya salah.
Orang yang dapat ampunan itu orang yang sadar sesadar-sadarnya, dengan jelas sejelas-jelasnya, bihaqul mubin, bahwa dia salah. Aku ini salah ya Allah, aku ini zalim di hadapan Allah. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, sebetulnya aku ingin lepas dari sombong ini, tetapi sampai usiaku yang sudah kepala 5 ini aku masih sombong. Aku sebetulnya pengen lepas dari kemalasan, aku pengen rajin dalam ibadah, semangat dalam berjuang, sehingga 24 jam aku siap labbaik Allah menghadiri panggilanmu ya Allah. Tetapi sampai detik saat ini nafsuku masih menguasai, menjadikan aku tertatih-tatih, jatuh bangun. Ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kesadaran dulu, ngaku nongarsane Gusti Allah. Ya Allah, usiaku sudah sekian puluh tahun, tapi sholatku masih kocar-kacir. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tatkala kita mengaku di hadapan Allah dan bersungguh-sungguh memohon ampunan dari Allah, hadir maghfirah. Di saat hadir maghfirah inilah maka akan terbuka rahmat hati, ruh rasa kembali hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya hikmah dari Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, temukan kesadaran, zikrullah hakiki, kesadaran. Pilih kula jenengan sami niki hambane Gusti, hambane Gusti. Temukan itu dulu. Titik awalnya dari Abdullah, hamba Allah. Berarti benahi kesaksian kita, sehingga menjadikan kita punya power, kekuatan, energi untuk menjalankan perintah Allah dan kekuatan untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Standar daripada hukum syariat, orang yang menjadi hamba Allah, beriman dan bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka dari sisi tauhid, orang yang Abdullah adalah yang betul-betul ikhlas mewujudkan kehendak Allah di atas segala-galanya, mengorbankan kehendak nafsunya, memenangkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka setelah kita ini diterima sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, oh betul Kang Supriyanto dalamipun palembahan betul-betul Abdullah hamba Allah, segala perintah Allah dijalankan, larangan ditinggalkan, hatinya tunduk kepada Allah, berserah diri taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terima Kang Supriyanto menjadi Abdullah, maka akan diberikan amanah. Ini mekanismenya. Kambri akan diberikan amanah oleh Allah, akan dititipkan amanah sehingga hidupnya ini ada manfaatnya. Diberikan amanah, contoh apa? Kambri dipercaya oleh lingkungannya, banyak yang bertanya, kemudian dijawab, diarahkan untuk bertauhid, maka manfaatlah hidupnya. Ada yang dititip harta benda untuk bersedekah, untuk modal berjuang, ada yang dititipi ilmu. Maka tatkala titipan Allah ini dia bisa amanah, bisa dipercaya, tidak nglerwakno orang, nglerwakno amane pangeran, orang nglerwakno amane Gusti Allah, dijunjung tinggi amanah Allah di atas segala-galanya, menjadi pribadi yang amanah. Maka akan lahir di dalam kepribadiannya menjadi pribadi yang terpuji. Alhamdulillah. Ada yang sudah levelnya Abdullah tetapi nggak amanah, ya nggak jadi terpuji.
dikasih ilmu buat ngakali orang. Naudzubillah min. Dikirim harta mendeti setelah mati untuk ditumpuk-tumpuk sendiri. Panggilan Allah tidak pernah dijalankan, amanahnya Allah dilewatkan. Diberi amanah perjuangan dilewatkan, ditinggalkan. Ini berarti belum amanah. Amanah itu apa? Kepercayaan Allah ini. Kita diberikan amanah perjuangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari guru kita dan yang guru kita, maka harus amanah, jaga itu perjuangan. Jangan ditinggal lari, tinggal gelanggang. Harus tanggung jawab. Maka setelah hamba Allah ini diberi amanah dan dia itu jujur, dia itu bisa dipercaya, semua amanah Allah dijaga betul-betul, maka baru akan lahir yang namanya terpujilah langkahnya, terpuji hatinya, terpuji rasanya, menjadi pribadi Muhammad, manusia yang terpuji. Alhamdulillah. Dari Abdullah, Sayyid Abdullah bertemu dengan Siti Aminah, hamba Allah bertemu dengan manusia yang bisa dipercaya, maka lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpuji hati kita sebab terpancari dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hamba Allah dan dia pribadi yang amanah bisa dipercaya, dia mendapatkan gelar oleh Allah menjadi manusia yang terpuji. Terpuji hatinya, ruh rasa hatinya, akalnya, langkahnya, perbuatannya terpuji, karena dia betul-betul setia kepada Zat yang Maha Terpuji. Ini dalam ngaji Alhamdulillah, hamdalah, menjadi pribadi yang terpuja dan terpuji karena memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah lahir, maka harus dijaga. Maka begitu baginda Nabi Muhammad lahir, beliau dijaga oleh pamannya bernama Abu Thalib. Begitu hati manusia sudah mulai terpuji, langkahnya terpuji, karakternya terpuji, jaga terus dengan Abu Thalib. Apa Abu Thalib? Thalabul ilmi, dengan belajar. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu sampai mati, golek ilmu sampai mati, medun bandulan ngantos medun cepuri. Ilmu apa niku? Mengaji, mengasah jiwa, mengkaji diri kita untuk belajar menjaga keterpujian batin, menjaga, yang menjaga baginda Muhammad adalah pamannya yaitu Abu Thalib. Setiap saat dan detik mendampinginya, melindunginya dari baginda Muhammad kecil sebagai tumbuh dewasa, selalu dijaga oleh paman beliau Abu Thalib. Maka kemurnian hati harus dijaga dengan ngaji, ngaji tolabul ilmi. Malam ini kita hadir di sini juga ngaji dalam rangka jogo cahaya hati agar tidak sirna. Sebab ada dua kekuatan yang setiap saat dan detik ingin memadamkan cahaya Muhammad, cahaya keterpujian hati, kemurnian batin, yaitu sebagaimana sejarah yang terjadi bagi Rasul Muhammad punya dua paman tapi memusuhi. Yang pertama adalah Abu Jahal dan yang kedua Abu Lahab. Abu Jahal itu adalah kebodohan bersumber dari lawamah dan juga sufiyah. Abu Lahab itu api yang membara, berkobar-kobar, bersumber dari amarah. Maka cahaya hati ini bisa padam kalau tidak dijaga dengan ngaji tolabul ilmi.
amarah yaitu Abu Lahab, dan api hubud dunia yaitu Abu Jahal, setiap saat ingin menghancurkan perjuangan Muhammad, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebodohan kita sendiri yaitu hubud dunia. Manusia yang cinta dunia pasti bodoh. Bodoh bukan berarti dia tidak sekolah, bodoh hakiki. Walaupun dia sarjana, dia bodoh. Sebab apa? Orang yang hubud dunia hatinya mati, tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Orang yang hatinya dipenuhi dengan Abu Lahab, api yang berkobar-kobar yang bersumber dari nafsu amarah, maka dia menjadi sombong tingkat tinggi sehingga tidak mampu menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita awali, jadilah hamba Allah yang baik, hamba Allah yang amanah, terlahir cahaya di dalam nuraninya, menjadi pribadi berakhlakul karimah, pribadi yang bersih, yang murni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga itu dengan ngaji, dengan bertolabul ilmi, prakteknya mengkaji setiap saat dan detik bagaimana meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat baginda Rasul yang hakiki, yang setia, yang berakhlakul karimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita lanjutkan dengan sholat. Yang sudah batal dipersilakan wudhu.